Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 kita akan bicara soal aktivitas hosting dengan mata kuliah akuntansi manajemen sesi KH201, dan dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Eni Kewaningsi, sarjana ekonomi magister akuntansi, dan anggotanya terdiri dari Alfa-Sania Zahra dan juga saya selaku moderator Lutfi Farah Muslimah. Oke, baik, tanpa berlama-lama juga kita mulai aja langsung materi. Yang pertama ini kita bicarakan soal ABC atau apa itu activity based costing. Untuk kalimatnya teman-teman bisa baca sendiri. Sebenarnya metode ini membantu untuk memahami dengan lebih baik biaya yang sebenarnya dikeluarkan perusahaan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pengertian activity based costing menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Garrison dan Loren pada tahun 2000, metode ABC adalah metode yang digunakan untuk memberikan informasi biaya kepada manajer untuk membuat keputusan strategis yang dapat berdampak pada kapasitas dan biaya tetap pada perusahaan. Selanjutnya ada menurut Mulyadi, metode ABC adalah metode yang digunakan untuk menentukan HPP atau product costing yang ditujukan guna menyajikan informasi harga pokok bagi kepentingan manajemen perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada yang terakhir ini menurut The McGraw-Hill Companies Inc. pada tahun 2003, activity based costing adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya dan kinerja proses dalam kaitannya dengan aktivitas dan objek biaya pada perusahaan tersebut. Nah, setelah kita sudah mengetahui activity based costing menurut beberapa ahli, tentu saja kita penasaran tentang sejarah singkat dari activity based costing itu apa aja sih teman-teman ya. Berikut saya coba jelaskan secara singkat dari activity based costing ini. Metode activity based costing pertama kali muncul dan digunakan pada tahun 1971 dan diusulkan oleh George J. Staubus. Namun pada saat itu metode ini kurang mendapatkan perhatian karena membutuhkan sistem komputer yang pada saat itu belum digunakan atau yang kita biasa sebut itu masih rare. Pada awal tahun 1980-an, kesadaran akan kelemahan sistem akuntansi biaya muncul, di mana arus kas dan nilai pemegang saham menjadi fokus utama. Kemudian pada tahun 1984, Robert S. Kaplan dan Dr. Tom Johnson mulai menguraikan kelemahan sistem akuntansi biaya. Sementara Dr. Robin Cooper mengembangkan suatu sistem biaya baru yang disebut activity based costing. Dari situlah metode ini mulai mendapat perhatian luas, dengan beberapa perusahaan seperti Norton Telecom, Hewlett Packard, dan lain-lain mengadopsi sistem ini. Awal mula penggunaan metode ini hanya difokuskan pada biaya overhead pabrik, tetapi kemudian berkembang untuk mencakup semua jenis biaya dari desain hingga administrasinya. Nah, tadi kan kita sudah berbicara soal pengertian dan sejarah. Selanjutnya kita akan masuk ke prinsip dasar activity based costing atau metode ABC. Yang pertama ada biaya yang disebabkan. Prinsip ini mengatakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat menyebabkan biaya yang perlu dialokasikan. Sumber daya akan mendorong terjadinya aktivitas, bukan hanya sekedar menyebabkan biaya. Yang selanjutnya itu ada penyebab biaya dapat dikelola. Nah, di prinsip kedua ini menyatakan bahwa biaya yang dapat dikelola disebabkan oleh aktivitas. Perusahaan bisa mengatur biaya dengan mengatur aktivitas yang dilakukan yang menyebabkan biaya tersebut. Dengan demikian, metode ABC ini dapat membantu perusahaan mengelola biaya yang lebih efektif dengan mengatur aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan berbicara terkait soal fungsi dari activity based costing. Nah, untuk fungsi yang pertama itu kita harus mengetahui informasi tentang kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan, terutama terkait produksi barang atau jasa, seperti perencanaan produksinya, pengadaan bahan baku, proses produksi, kontrol kualitas, dan juga distribusinya yang akan dilakukan di perusahaan tersebut. Fungsi selanjutnya adalah menghitung anggaran secara cepat berdasarkan aktivitas yang sudah atau akan dilakukan. Karena cara ini cukup efektif untuk mendapatkan gambaran kasar tentang biaya yang akan dikeluarkan untuk suatu proyek. Dengan cara ini, keputusan yang akan dibuat akan menjadi lebih baik. Fungsi selanjutnya adalah mendapatkan informasi mengenai beban, yang kemudian dapat dikontrol dengan menetapkan rencana untuk mengefisiensikan biaya. Fungsi selanjutnya adalah menyiapkan multimedia cost produk dan jasa yang telah dihasilkan dengan lebih akurat. Artinya,
Kita akan membuat berbagai macam materi visual atau audio yang berkaitan dengan produk atau jasa yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke kelebihan metode activity based costing atau disebut dengan metode ABC. Yang pertama, metode ABC memberikan perhitungan biaya yang lebih akurat karena mempertimbangkan aktivitas yang sebenarnya, mulai dari fokus pada aktivitas, alokasi biaya yang lebih tepat, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kedua, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional karena dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa dan juga meningkatkan profitabilitas. Yang terakhir ada dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis yang lebih tepat terkait penetapan harga, pengembangan produk, dan strategi pemasaran. Nah, setelah kita berbicara soal kelebihan, pasti selalu akan yang namanya kekurangan. Nah, kita akan berbicara soal kekurangan dari activity based costing atau kekurangan dari ABC itu sendiri. Nah, untuk kekurangan yang pertama itu adalah membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar, terutama dalam hal identifikasi dan juga pengumpulan aktivitasnya. Kedua hal ini merupakan salah satu tantangan utama dalam menerapkan metode activity based costing. Nah, selanjutnya untuk kekurangan yang kedua adalah memilih cost driver yang tepat untuk setiap aktivitas dapat menjadi proses yang rumit dan juga memerlukan pertimbangan yang sangat amat matang. Nah, selanjutnya untuk kekurangan yang terakhir adalah sangat bergantungnya pada kualitas data yang digunakan, sehingga membutuhkan sistem pengumpulan dan pengolahan data yang baik. Dari data yang akurat dan relevan, sistem pengumpulan data yang efektif, dan juga pengolahan data yang tepat. Untuk materi yang terakhir, kita masuk ke komponen activity based costing. Komponen pertama dalam metode ABC adalah aktivitas. Dalam aktivitas ini merujuk pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi untuk menghasilkan produk atau layanan. Contohnya seperti sebut mesin, inspeksi kualitas, pengiriman barang, dan sebagainya. Dalam ABC, kegiatan menjadi titik perhatian dalam menetapkan bagaimana didistribusikan dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya komponen yang kedua adalah kumpulan biaya atau biaya total, yaitu total biaya yang terkait dengan suatu aktivitas tertentu. Nah, komponen biaya ini itu mencakup berbagai komponen biaya seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, dan biaya lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan aktivitas. Selanjutnya terdapat faktor penggerak biaya, yaitu hal-hal yang menyebabkan munculnya biaya dalam sebuah aktivitas. Faktor penggerak biaya dapat berupa banyaknya jam kerja, jumlah tiket mesin, volume pengiriman, atau faktor-faktor lain yang langsung mempengaruhi biaya suatu aktivitas. Selanjutnya yang terakhir ada tarif aktivitas, yaitu biaya yang diberikan kepada setiap unit penggerak biaya untuk setiap aktivitas. Tarif aktivitas biasanya dihitung dengan membagi total biaya aktivitas dengan total unit penggerak biaya. Nah, tarif ini digunakan untuk menghitung biaya produk atau layanan berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Triwaningsih selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Last but not least, we have to end our presentation. We say thank you, bye-bye.